Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya, Ibu Guru absen dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Banyak, Bu. Pak Subagio. Hadir. Ada Adira Sahara Putri. Ardian Syaputra. Hadir. Clara Sinta. Hadir. Delvira Saskia Rahmawati. Hadir. Farhan Maulana. Hadir. Gea Sugiyati Mariati. Hartono Eko Saputra. Sakit. Ada surat izinnya nggak anak-anak? Gak ada. Alfa ya. Ya. Indra Kusuma Jaya. Hadir. Kartika Kamto Maharani. Hadir. Lucy Putrianto. Hadir. Muhammad Aldap Ibnu Mardani. Nakita Kirana. Hadir. Rike Melani Sugianto. Hadir. Safira Malik. Hadir. Siva Firananda. Hadir. Rehan Naufal Sauki. Hadir. Oke, jadi yang tidak hadir cuma Hartono saja ya. Sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita mengingat pembelajaran pada minggu lalu. Apakah anak-anak masih ingat kita belajar apa di minggu lalu? Masih. Bu. Iya, Clara Sinta, bagus. Kamu Kartika, apa yang kamu ingat minggu lalu? Takabur. Kamu? Hubu dunia. Bagus. Kamu apa lagi? Kemarin ada 3 loh. Husud. Jadi ada hubu dunia, ada takabur, ada husud. 3 ini termasuk akhlak Tercela. Kalau akhlak tercela, jadi kita tidak boleh. Melakukan. Iya, bagus. Setelah kemarin kita belajar tentang akhlak tercela, jadi hari ini kita belajar tentang akhlak terpuji. Ada akhlak tercela, ada akhlak terpuji. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang akhlak terpuji. Menurut kalian akhlak terpuji itu apa? Kamu apa? Perilaku yang baik. Kamu? Berbuat baik. Kalau kamu? Melakukan sesuatu yang baik. Jadi akhlak terpuji itu tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang harus kita lakukan sebagai manusia, nggak hanya manusia, kita sebagai siswa. Apa yang harus kita lakukan supaya perilaku kita ini baik? Di rumah, bagaimana berbuat baik dengan orang tua? Di lingkungan masyarakat, bagaimana bertetangga dengan baik? Semua itu termasuk akhlak terpuji. Nah, sebelum pembelajaran, biar kalian paham tentang materi ini, kalian bisa baca buku LKS dulu ya anak-anak ya. Pelajari apa saja yang ada di akhlak terpuji. Oke, dipelajari dulu anak-anak halaman 81 sampai 88. Dibaca dulu apa saja materi hari ini biar nanti kalau ibu guru menjelaskan kalian tidak bingung lagi. Dipelajari ya, jangan rame. Kalau jadi hari ini kita belajar mengenai 1 syukur, 2 Qanaah. yang ketiga Sabar. Oke, langsung saja yang pertama yaitu syukur. Apa itu sih Bu syukur? Syukur itu apa sih Bu? Seperti itu ya. Nah, syukur itu maksudnya kita berterima kasih kepada Allah atas Allah yang diberikan kepada kita. Apapun yang kita miliki harus kita syukuri. Nah, itu. Jadi kalian yang harus ingat yaitu bahwa syukur yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa saja Bu bentuk-bentuk syukur? Nah, bentuk syukur itu ada asyukru bil qalbi. Maksudnya kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu nikmat itu adalah diberikan oleh Allah. Jadi itu kita hanya bisa percaya kepada Allah. Allah pemberi nikmat dengan segala-galanya. Contohnya, oksigen yang kalian hirup ini termasuk salah satu nikmat dari Allah enggak? Iya, itu kan jadi kita harus mensyukuri. Yang kedua yaitu asyukru bil lisan. Maksudnya kita ini ketika mendapat sesuatu, mendapat nikmat, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Jadi itu syukur itu mudah anak-anak. Kalian mendapat rizki, kalian mendapat nikmat baik dari orang lain, baik dari keluarga kalian maupun dari Allah, itu kalian harus mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga yaitu asyukru bil a'mal. Maksudnya kita tuh harus bisa menerapkan syukur. Contoh, kita dikasih mata. Mata ini berfungsi untuk melihat. Jadi itu
kita gunakan mata kita ini tidak dalam hal-hal yang negatif. Contohnya mata kita dibuat untuk menyontek, itu kan tidak baik gitu ya. Terus kaki, kita punya kaki, jadi kita harus bisa menikmati kaki kita. Contohnya bisa berjalan, berjalan buat sekolah. Jadi itu kalian tidak boleh bermalas-malasan untuk bersekolah gitu ya anak-anak. Paham tentang syukur? Iya. Ada yang ditanyakan? Iya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi qanaah, mari kita ice breaking dulu. Oke? Kalian berdiri semua. Ayo. Nah, ice breaking ini supaya belajar kita tuh tidak hanya fokus pada ibu guru, tapi kalian harus bisa menikmatinya. Ibu guru kasih ice breaking ya anak-anak. Yeah. Oke? Kalian harus fokus. Jika ibu guru bilang pagi, kalian akan menepuk 1 kali. Ayo, pagi. Siang 2 kali. Sore 3 kali ya. Kalau malam nggak tepuk, langsung gini aja. Coba pagi, siang, sore, malam. Ya. Sekarang Ibu Aca, malam, pagi, siang, malam. 1, kalian harus fokus. Kalian harus fokus ya. Ayo ulangi lagi. Malam, sore, pagi, malam, siang. Ayo, Clara Sinta harus fokus ya. Dengar ucapan ibu guru, jangan kemana-mana pikiran kamu. Fokus, fokus. Biar kalian refleks. Sebelum mulai, mari kalian gini dulu biar refleks. Ayo. Biar refleks ya dari kalian, badan kalian. Setelah ini fokus dengan ibu guru. Kita mulai ya. Malam, pagi, sore, malam, siang. Fokus, fokus, fokus. Malam, sore, pagi, siang, malam, sore. Ayo kamu, Kartika harus fokus. Fokus. Malam, siang, pagi, sore, malam, siang, pagi, sore. Bisa nggak kalian? Bisa. Nah, setelah ini ada lagi ice breaking dari ibu guru. Kalian hafal semua nggak lagu Topi Saya Bundar? Ya. Berdiri semua lagi, berdiri lagi. Mari kita nyanyi Topi Saya Bundar. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah sekarang kalau ada topi kalian ganti saya bundar. Apapun kata topi kalian ganti ayo coba saya bundar, bundar saya. Kalau tidak bundar, bukan saya. Bagus, kalian terlalu fokus. Bagus, kita lanjut lagi ya pembelajaran hari ini. Ya. Selanjutnya itu bisa duduk, bisa duduk. Selanjutnya yaitu tentang kedua apa tadi? Qanaah. Ya. Yang kalian ketahui tentang qanaah itu apaan anak? Ada yang tahu? Nggak tahu Bu. Nah, qanaah ini yaitu menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah. Kalau dalam bahasa Jawa yaitu trimo ing Pandung. ya bagus, trimo ing pandum. Jadi Bu, kalau qanaah hanya saja menerima apa adanya, kita tidak boleh bekerja. Salah, pengertian itu salah. Jadi qanaah itu kita harus berusaha sekeras mungkin. Kita harus bekerja sekeras mungkin. Apapun yang kita dapat, hasil apapun yang kita terima, kita harus bisa menerima apa adanya. Jadi buat kalian yang hari ini mendapat uang saku dari ibu 5.000, ada yang dapat 10.000 atau yang dapat 15.000, kalian harus bisa menerima. Tidak boleh iri dengan teman-teman. Ih, Clara kok dapat uang 50.000, aku dapat 10.000. Seperti itu sudah hal yang diberikan oleh Allah. Jadi dengan berqanaah kita dapat menghidupkan rasa syukur. Begitu anak-anak ya. Kalian tidak boleh mengeluh. Kalian
saya kok sudah belajar tapi kemampuan saya segini aja. Jadi kalian harus tetap belajar, belajar, dan belajar. Tidak boleh kata mengeluh, begitu ya. Dan yang terpenting dalam qanaah ini kita tidak boleh berputus asa. Seandainya orang tua kalian tiap hari makannya gini saja, uangnya tuh begini saja, itu termasuk cobaan dari Allah. Biar orang tua kalian semakin semangat kerja, semakin yang terakhir yaitu apa tadi? Sabar. Sabar itu apa sih, Bu? Sabar yaitu menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Jika kalian hari ini tertimpa apa, kalian harus bisa sabar. Cobaan apapun kita harus bisa tersenyum gitu ya. Terus macam-macam sabar itu apa saja, Bu? Yang pertama, as-sabru 'alal ibadah. Ini sangat sulit ya anak-anak. Sabar ibadah itu gimana, Bu? Kalian harus bisa sholat 5 waktu. Sabar menjalankan sholat. Kemudian jika kalian diberi rizki banyak, kalian harus bisa bersedekah. Ini kan termasuk ujian ya. Jika kita kaya, jika kita pintar, maka kita akan menyombongkan diri. Yang pertama adalah as-sabru 'alal ibadah. Ini tuh sabar dalam ibadah. Misal, seringkali terjadi di antara kita, yaitu kita tidak sabar dalam menjalankan sholat. Padahal sholat itu kan tidak ada 5 waktu ya anak-anak. Tidak ada 5 menit maksudnya, Ibu. Tapi dalam diri kita ini tuh tergesa-gesa untuk melakukan sholat. Jadi jika kalian sholat, kalian harus bersabar, khusyuk. Ingat, khusyuk, tidak boleh tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu perbuatan setan. Ya, bagus. Yang kedua adalah as-sabru 'alal musibah. Maksudnya jika kalian tertimpa musibah, jika kalian ada sesuatu yang kurang berkenan dengan kita, maka kita sabar. Contoh, kita diberi ujian pagi-pagi, ada yang berangkat sekolah tiba-tiba tidak mendapatkan uang saku, jadi kalian harus sabar. Ada yang tidak sekolah, ada yang mau berangkat sekolah tiba-tiba ada yang belum punya sepatu, kalian harus sabar. Seperti itu ya, as-sabru 'alal musibah. Dan yang terakhir yaitu as-sabru 'alal ma'siyah. Itu tuh maksudnya kita harus sabar dengan menahan hawa nafsu. Nah, kalian kan udah kelas 10 ya, kelas 10 SMA. Jadi kalian tuh harus bisa menahan nafsu kalian agar tidak tergoda dengan godaan setan. Misal yang paling utama adalah pacaran. Kalian sudah remaja semua kan? Kelas 1 SMA kan udah besar semua. Jadi jika kita dekat dengan lelaki, setan tidak boleh menggoda kita, biar iman kita kuat. Seperti itu anak-anak ya. Jadi tak sabar tadi ada 3. Sabar ala ibadah, sabar ala maksiyah, yang satu sabar ala ibadah. Ya, betul. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu kasih soal ya untuk mengingat materi kalian hari ini. Ya, Bu. Tulis yang pertama. Apa yang dimaksud dengan syukur? Soalnya 3 saja kok. Langsung diisi. Tidak boleh menyontek ya anak-anak. Ibu kasih waktu 1 menit. Apa yang disebut dengan syukur? Tidak boleh menyontek, harus fokus dengan kerjaan masing-masing. Nanti ini Ibu masukkan ke dalam penilaian ulangan harian. Ayo, ya, nggak boleh nyontek. Syukur sudah? Mau 3 soal atau 5 soal? 1. Ya boleh gitu. Kalau 1 kita tidak paham materi ini. Yang paham. Ya Allah. Udah, syukur sudah? Yang nomor 2. Dari pembicaraan Ibu tadi, apa yang kalian tangkap tentang qanaah? Apa sih itu qanaah menurut kalian? Yang mendengarkan jadi bisa mengerjakan, seperti itu. Qanaah. Ayo. Satu lagi soalnya. Ini untuk supaya kalian itu belajar terus lupa. Enggak, Ibu nggak mau seperti itu. Kalian belajar materi ini, kita bisa ingat-ingat kembali seperti itu, oke? Udah qanaah? Ya. Dan yang ketiga, macam-macam sabar. Ada 3 baru Ibu ucapkan kok. Macam-macam sabar.
Kartika, Gea, gak boleh tertawa. Fokus seperti Clara. Sudah semua? Sudah. Sekarang tukarkan dengan samping kalian. Langsung saja cocokkan. Biar ibu tahu seberapa kemampuan kalian. Ayo. Ya gini. Yang pertama syukur. Syukur tadi jawabannya ini apa? Teman kalian? Terima kasih kepada Allah. Betul semua? Ya. Kalau benar kasih betul. Yang kedua qanaah. Apa jawaban teman kalian? Ayo yang fokus apa? Qanaah. Intinya apa? Menerima apa adanya. Iya, kalau itu benerin. Dan yang ketiga macam-macam sabar. Sabar. Sabar ibadah, sabar maksiat. Yes, kalian pintar semua. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, materi hari ini kita sudah selesai. Sebelum ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, ibu akan memberikan pesan buat kalian semua, yaitu yang pertama, kalian tetap menjadi orang baik kepada orang lain. Harus menjadi orang baik. Walaupun mereka telah jahat kepada kita, kita harus tetap baik. Contohnya kalau bertemu kita harus tetap tersenyum pada orang lain. Dan yang paling penting, kalian harus tetap semangat belajar. Belajar karena kalian sudah SMA, sudah mau ke fokus yang lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi. Jadi kalian tidak boleh berputus asa dalam belajar. Kalian di rumah harus sering membaca buku. Gitu ya anak-anak. Tetap semangat belajar, tidak boleh berputus asa. Sekian dari ibu, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum pembelajaran selesai, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil